Adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah online pada hari ini. Nah, kakak tanya sekali lagi ya adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah baik-baik saja ya. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya. Karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan pikiran, kita untuk memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi, Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kakak ajak kalian yang ada di rumah untuk berdoa. Silahkan kalian duduk yang manis, lipatkan tangan, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Maha Baik dan penuh berkelimpahan kasih. Karena sepanjang hari dan malam yang telah kami lalui, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Sekarang kami ingin mulai beribadah sekolah minggu ini dari rumah kami masing-masing. Berilah Roh Kudus kepada kami dan berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat pujian kita, Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat lagi pujian kita yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Shalom adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita masuk pada cerita Alkitab kita, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu, bahkan juga membaca Alkitab-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati yang menyampaikan cerita dan yang mendengarkan cerita. Semoga itu menjadi hikmat dan pengetahuan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Oke, hari ini kakak bawa cerita yang berjudul Keluarga Diberkati dan juga ucapan syukur. Nah, sebelum masuk lagi ke dalam ceritanya, kakak ajak adik-adik semua untuk membaca Alkitab. Kita buka kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Tawarik, pasal yang ke-17, ayat yang ke-16 sampai yang 20, dengan perikop doa syukur Daud. Demikian bunyinya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu? Dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini, bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melihara kehidupannya Rapasari." Amin. Nah, adik-adik, kita tahu Daud itu adalah seorang raja yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada saat mereka berperang. Sekarang pertanyaan kakak, kira-kira hidup atau keluarga yang diberkati itu seperti apa sih adik-adik? Atau hidup yang diberkati itu misalnya saling bertengkar, tidak saling menolong, atau bahkan hidup yang diberkati itu sombong? Tentunya adik-adik menjawab tidak. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang saling mengasihi, saling membantu, dan juga tidak sombong. Ketika teman memerlukan bantuan, kita membantu. Itu juga contoh dari diberkati. Nah, kalau kita tidak diberkati, kira-kira hidup kita seperti apa? Mungkin ada dari kita yang mendapat teguran dari Tuhan, dan juga teguran ini tidaklah teguran yang memberikan sukacita, tapi membuat kita sadar diri, adik-adik. Nah, Tuhan Allah memberkati keluarga Daud. Kenapa Tuhan memberkati keluarga Daud? Ya karena Daud itu mengikuti perintah Tuhan, dan ia mau untuk membantu Tuhan memimpin bangsa Israel dalam masa perangnya. Dan kita juga sebagai anak Tuhan, dalam kehidupan kita juga harus mau taat kepada Tuhan supaya keluarga kita juga diberkati. Banyak yang dapat kita dapati dari hidup kita diberkati. Yang pertama adalah rajin berdoa dan beribadah, maka hidup kita pasti penuh dengan sukacita, keharmonisan keluarga, dan juga penuh dengan kebahagiaan. Kedua, mengasihi dan saling membantu. Hidup senang dengan siapapun, itu adalah dampak dari kita taat kepada Tuhan dan hidup kita diberkati. Ketiga, tidak sombong dan mengandalkan Tuhan. Impact yang besar, dampak yang besar adik-adik, yaitu kita mendapat pertolongan yang tepat dari Tuhan.
Ketika kita diberkati, kita bukan hanya hari ini saya diberkati, keluarga saya diberkati, papa mama diberkati, tapi saya tidak mengucap syukur. Adik-adik tidak boleh seperti itu. Raja Daud pun dia bersyukur dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai tanda dari dia diberkati oleh Tuhan. Dari situ Tuhan mau memberkati dan juga memberikan hidup yang lebih baik kepada Raja Daud. Contoh kedua, di dalam perjanjian lama, keluarga yang juga diberkati oleh Tuhan adalah keluarga Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Nas itu menyimpulkan bahwa Nuh bergaul dengan Allah, dan dari hidup bergaul dengan Allah itu, Nuh mendapat berkat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarganya. Bagi adik-adik yang ada di rumah, jika kita sebagai anak-anak masih melawan orang tua, masih tidak mau berbagi kepada siapapun, bahkan saudara kita sendiri, maka mari sekarang adik-adik harus bisa berbagi dan saling tolong-menolong. Karena hidup yang diberkati adalah hidup yang saling mengasihi, tidak sombong, dan saling membantu. Ketika kita diberkati, kita juga harus memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang hari ini adik-adik dapati, apapun hari-hari yang hari-hari ini adik-adik rasakan, adik-adik punya hadiah dari orang-orang tua dan orang tuanya masih sehat selalu, itu adalah anugerah dan tanda dari Tuhan memberkati keluarga adik-adik dan orang tua adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita harus taat dan hidup setia kepadanya. Kita contohi Raja Daud ketika di hadapan Tuhan, dia mengucap syukur dan dia juga taat untuk mengikuti perintah Tuhan. Walaupun perintah tersebut berat, harus berperang dan memimpin bangsa yang besar. Tetapi karena dia percaya, taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dia untuk melewati semuanya. Dan imbalan dari itu adalah keluarganya tadi diberkati. Sebelum kakak menutup cerita singkat kita hari ini, kakak mau sampaikan bahwa kita sebagai anak Tuhan itu tidak boleh untuk merasa menang sendiri dan tidak boleh merasa bahwa ada kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merasa saling mengasihi dan kita setara dengan yang lainnya. Ketika keluarga kita lengkap, kita bersyukur. Bahkan walaupun keluarga kita tidak lengkap pun kita harus tetap bersyukur. Karena semua yang ada dalam hidup kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah pastinya setiap hari tidak sering berkumpul dengan keluarga, dengan mama, papa, mungkin mamanya atau papahnya sering sibuk dan bahkan juga ada yang bahkan tinggal di kota bersama mamanya, papahnya di kampung. Itu menjadi salah satu kunci bagi kita adik-adik. Kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap bawa dalam doa supaya Tuhan memberkati hidup kita. Iya, itu saja yang dapat kakak sampaikan dari cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita sambil mengangkat pujian yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah
Kita akan memanjatkan doa syafaat kita adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tiada henti kami berterima kasih dan mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati dan memimpin keluarga kami. Ajarilah kami untuk selalu berbagi satu dengan yang lain dan menolong siapapun serta mengasihi satu yang lain seperti yang Tuhan inginkan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya serta memohon pertolongan-Mu supaya kami selalu berjalan di jalan kebenaran. Bila saat ini kami anak-anak-Mu masih bersekolah, beraktivitas dan beribadah melalui rumah kami masing-masing, berilah kesehatan dan kepintaran, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kami semuanya bisa beraktivitas seperti sedia kala, baik kami, keluarga kami, atau siapapun. Kami mohon kedamaian bagi kami semua dimanapun kami berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, dan yang kekurangan Tuhan cukupkan. Bersama ini kami persembahkan persembahan kami untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Bersama ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak hal yang kami minta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Tahu dan di atas segalanya. Bersama ini juga kami ingin mengajarkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita angkat pujian kita, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu secara online minggu depan ya. Dan tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.